Ya saudara, kembali lagi dalam Sapa Jambi, masih bersama narasumber kita membahas terkait kejanggalan meninggalnya almarhum Aryadi, warga dari wilayah Kabupaten Tebo ya, yang meninggal beberapa waktu lalu. Jika tadi kita sudah berbincang dengan istri almarhum, Ibu Rismawati, saat ini kita berbincang dengan kakak almarhum, Ibu Rokaya ya. Saya panggil Mbak aja ya. Mbak Rokaya, selamat pagi. Mungkin izin ya, kita akan berbincang-bincang sedikit terkait kejanggalan meninggalnya almarhum Aryadi, adik dari Mbak Rokaya. Kita ketahui bersama bahwa meninggalnya almarhum ini kan tadi kata Ibu Rismawati ya, awalnya almarhum mengatakan ingin ke rumah Mbak Rokaya, tapi ternyata tidak sampai-sampai, malah menerima telepon pukul 11 malam. Almarhum sudah meninggal. Nah, kalau dari Mbak Rokaya sendiri, bisa diceritakan kronologinya seperti apa? Kronologisnya, saya kan pas dapat telepon dari istri almarhum, ada bapaknya Farhan di sana katanya. Nggak ada, aku bilang, ada apa rupanya? Pak Farhan pergi jam 5 sore tadi katanya kan. Udahlah, ya tunggu ya, aku bilang, nanti ku telepon dulu. Iyalah, ku telepon, nggak diangkat. Habis itu ke telepon lagi Bang Meki dari Polsek Tebo Ulu. Bang, tolong cari informasi apa benar itu adik saya yang. Oh, berarti Mbak sudah menerima kabar sebelumnya? Udah nerima, tapi kan nggak pasti. Nggak pasti gitu, ya. Jadi pas begitu nelpon, Bang Meki ngangkat. Oh iya, manggil Mama Ica ya, Mama Ica itu Edi yang meninggal gitu loh. Nah, lantas saat mendengar hal yang demikian, apakah Mbak Rokaya langsung mencari tahu ke lokasi atau hanya lewat telepon saja? Lewat di rumah, jadi bilang kayak mana apa selanjutnya Bang, tunggu aja di rumah, prosesnya susah gitu loh, maksudnya urus ini, nanti mungkin malam lah nyampe ke rumah gitu. Begitu dapat telepon, saya langsung nemuin istrinya ke rumah. Jarak rumah saya dari istri almarhum 11 kilo. Itu tidak terlalu jauh ya, tapi ditemukan di daerah yang jauh dari rumah almarhum maupun rumah Mbak Rokaya sendiri ya. Tapi setiap orang itu pasti ada hal yang menjadi penyebab dia mengalami suatu hal ya. Nah, kalau Mbak Rokaya melihat sendiri dan mungkin juga bertanya-tanya dengan pihak kepolisian yang waktu saat itu ada di sana, tadi ada yang Mbak kenal ya. Mungkin ada nggak sedikit kronologi yang Mbak ketahui kenapa almarhum ini sampai meninggal? Kami kan nanya sama Polsek Sumai, kayak mana ini Bang kejadiannya, kronologisannya. Jadi jawab dari pihak polisi, dari Polsek Sumai, kami aja bingung mau jawabnya gimana gitu loh. Jadi nggak bisa jawab gitu. Sementara kami aja nggak tahu, apalagi ibu kan gitu. Lucu ya, lucu sekali ketika seseorang ditemukan meninggal dengan berbagai hal yang ditemukan di tubuhnya seperti luka, ada bekas tembakan juga, gigi patah, bekas borgol juga. Tapi pihak kepolisian sendiri tidak bisa menjawab hal-hal yang seperti ini dengan jawaban yang tegas. Nah, lantas hal apa yang dilakukan pihak keluarga sebelum bertemu dengan Bang Ramos? Ya, pihak keluarga Bu, pertama tuh kan minta jenazah ini Mbak Puan. Tidak nerima atas penganiayaan dengan almarhum ini tadi. Tapi udahlah, terima aja lah dengan ikhlas. Nggak bisa ya kita terima-terima ya. Jadi pas itu dikubur aja lah gitu loh. Jadi pas kami mau minta, pas penyerahan mayat ini tadi minta dokumen, foto lah dari pihak keluarga. Jadi ada yang larang, nggak usah difoto-foto. Yang larang ini siapa? Yang kalau itu boleh lah namanya orang Rami kan Bu. Nah, nggak jelas lah yang larang itu. Jadi kami tidak punya dokumen. Tapi setiap orang yang meninggal dengan hal yang seperti ini itu kan di puskesmas. Setidaknya pihak puskesmas itu mengeluarkan dokumen bahwa pasien dinyatakan meninggal dunia dengan hal-hal yang demikian, misalnya apa rinciannya. Nah, apakah dari pihak puskesmas yang di mana kondisi jenazah terakhir dibawa ke sana itu mengeluarkan dokumen tidak tersebut? Tidak ada sama sekali Bu. Selembar kertas pun pihak korban tidak nerima. Nggak nerima. Atau mungkin bisa jadi ya jenazah sudah meninggal baru dibawa ke puskesmas, tapi bagaimanapun pihak puskesmas tetap harus mengeluarkan dokumen resmi yang menyatakan korban meninggal dunia karena apa gitu ya. Dan
lantas kapan pihak keluarga memutuskan untuk menggunakan pengacara keluarga untuk membahas kasus ini lebih detail lagi? Sudah kejadian yang ke-37 almarhum meninggal. 37 hari barulah kami nemuin pengacara. Bang Ramos ya. Nah, Bang Ramos, ini kalau kita lihat rentang waktu dari keluarga bertemu Abang ini mungkin bisa dikatakan agak berjarak juga ya. Sementara kasus ini jika terjadi kita melihatnya hari itu mungkin langsung bisa kita angkat. Sementara dengan rentang waktu yang demikian, lantas langkah-langkah apa sih sebagai pengacara keluarga yang Abang lakukan? Jadi memang ya itulah susahnya akses di daerah ya. Iya. Susah akses di daerah, sudah itu mungkin bantuan hukumnya juga ada di sana, tapi mungkin masyarakat tidak paham untuk pendapat itu ya. Dari teman-teman kita, dari teman-teman jurnalis ada yang beberapa juga ngubungin tentang perkara ini waktu baru-baru terjadi sih. Tapi kan dari pihak keluarga korbannya belum ada yang memang menyatakan akan meminta bantuan hukum pada kami. Tapi setelah beberapa waktu mereka menghubungi kami dan kami juga siap untuk membantu supaya ini semaksimal pun kami bantu untuk supaya terungkap. Karena pada intinya dari kronologis yang terjadi, kepolisian memang harus secara profesional lah. Karena yang meninggal ini kan manusia ya. Kejadian penemuan misalnya, maaf ngomongin ada penemuan mayat, mereka pasti dokumentasi membawa ini kepada dilakukan visum, disebutkan bahwa ini meninggal akibat pembunuhan atau apa gitu kan, dan diumumkan pihak korban, siapa keluarga korbannya. Kalau seperti ini kan memang terjadi wilayah hukum Polsek Tebu Ulu kata dia, yang mengantar Polsek Sumai. Walaupun saya kan harus koordinasi, kepolisian itu kan adalah memang suatu lembaga yang ada di negara ini untuk memberikan itu kenyamanan, dan pasti mereka harus memberikan profesionalitas dalam memberikan, kalau mengantarkan jenazah ya ini Bu, keluarga korban diberitahu ini meninggalnya karena tindakan kami. Sudah tuh tindakan kami seperti ini dan inilah hasil dari tindakan kami tersebut. Apapun bentuknya diterima atau tidak, ya itu memang haknya masing-masing lah. Tapi mereka sudah terukur dan menghormati haknya. Yang kedua, dari kejadian tersebut, keluarga korban juga menceritakan bahwa ada info yang didapat bukan resmi dari kepolisian. Kami juga dengarnya rilis ada 2 orang yang sekarang saat ini jadi daftar pencarian orang dari kejadian tersebut. Dari kejadian tersebut ada 2 orang yang sekarang ini menjadi statusnya DPO, daftar pencarian orang. Dan pihak keluarga ini juga sempat menanyakan kepada Kapolseknya tuh, si Pak Pane, Pak ini kami perlu nggak membuat laporan terhadap kejadian ini? Kapolsek berjanji akan saya usut kata dia. Yang 2 orang lagi. Nah, yang selanjutnya ada kejanggalan yang kami lihat tuh, ada barang bukti motor. Motornya korban itu ada di rumah yang salah satu orang menjadi DPO tersebut. Bagaimana motor ini bisa sampai ke situ? Seharusnya dalam suatu kejadian misalnya, barang bukti itu semua kan diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, ketika itu memang jelas ini yang 2 DPO, yang 1 meninggal dunia, barang bukti ini kan ditanya ini kepada keluarga korban, ini barangnya siapa ini? Seharusnya pihak kepolisian yang menyerahkan itu. Ini aneh, motor itu ditemukanlah di rumah yang DPO ini. Polseknya datang ke rumah korban, sama-sama sama korban ngambilnya ke ini. Jadi kan lucu ya. Lucu jadi kan terlalu unik. Kasusnya. Nah, disitulah kami menilai ya, terlepas memang ini memang suatu tindak pidana ya dalam narkotika. Keprofesionalan polisi ini yang kami pertanyakan dalam penanganan ini. Sekelas Kapolsek ya kok seperti itu penanganannya. Yang kedua, sudah tuh ada juga beberapa berita ya dari Sat Narkoba Polres. Ya dari info dari ibu, mereka tuh tidak tahu kalau ini nih ada perkara narkoba gitu loh. Oh, berarti bisa disimpulkan bahwa korban ini saya analisa sendiri dan menarik kesimpulan sendiri. Korban ditemukan meninggal dunia karena diduga menyimpan atau menjadi pengedar segala macam lah. Iya, mungkin kita tidak tahu ya kejelasannya seperti apa. Mungkin korban saat itu ditemukan bersama rekan-rekannya digerebek. Menyimpan narkoba dan dilakukan tindakan. Tapi yang melakukan tindakan itu kalau boleh kita tahu ya, divisinya itu kan bagian Sat Narkoba. Harusnya yang mengantar itu
bidang ini dan harus memberitahukan informasi lebih jelas itu kepada pihak keluarga, detailnya seperti apa, itu kan bidang narkoba sendiri. Narkoba Polres, tapi kan? Abang mengatakan pihak narkoba pun tidak tahu pasti ini kejadian seperti apa. Iya, tiba-tiba aja ada korban meninggal dunia, ya kan? Yang rilis malah Polda. Pertanyaannya, kemana tanggung jawab pihak kepolisian yang menjadi tempat masyarakat berlindung? Iya. Ini yang sebagai patut kita penegak hukum lah. pertanyakan. Kalau memang itu memang perkara yang narkoba, ya paling tidak ya Sat Narkoba Polresta tuh tahu gitu loh. Yang mempertanggungjawabkan kejadian ini karena hubungannya sama narkoba, kecuali dia tidak pidana. Tapi satu yang menjadi pertanyaan saya, Bang Ramos, kenapa harus pihak Polda Jambi yang melakukan rilis, tidak pihak kepolisian setempat? Karena memang kan apakah sudah ada teman-teman media waktu itu ada yang naikin juga berita ini. Ada teman-teman media mempertanyakan ini kok. Ya kalau saya lihat dari awal ya, ini nembak di kaki kok bisa mati gitu loh. Nah jadi pertanyaan gitu. Tapi teman-teman media kan sebatas itu kan, nanya sama entah Kabid Humas, pokoknya Humas Polda lah yang merilis. Ya kami sudah melakukan tindakan terukur, melakukan penembakan dan ya korban meninggal dunia. Hanya sebatas itu. Nah gitu. Jadi memang ya kita dari saya pertama lihat rilisnya itu memang seperti itulah. Setelah dapat cerita detail dari keluarga korban, ya sudahlah. Bahwa ini kayaknya sudah tidak ada tindakan profesionalitas dari kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap penegak hukum terhadap si Aryadi. Tapi kita ketahui almarhum kan saat ini sudah beristirahat dengan tenang, sudah dikubur juga. Apakah ada langkah-langkah dari keluarga akan melakukan ekshumasi atau otopsi ulang pembongkaran makam untuk mengetahui lebih detail penyebab kematian korban? Mungkin dari Bang Ramos. Jadi itu kan nanti setelah pengembangan pemeriksaan terhadap pihak kepolisian dilakukan mungkin dari Propam ya, dari Propam, dan kami itu makanya kami minta dari LPSK kan, kami akan menyampaikan laporan kami secara langsung kepada LPSK supaya mereka juga melakukan investigasi terhadap perkara ini. Karena kalau ekshumasi itu kan salah satu proses hukum ya. Iya. Proses hukum harus jelas dulu ya titik terangnya seperti apa. Dan untuk mengetahui penyebabnya baru dilakukan ekshumasi. Kalau memang ditemukan ada kejanggalan, ada penyalahgunaan wewenang dan salah dalam penindakan prosedural, LPSK bisa minta kepada pihak kepolisian untuk melakukan ekshumasi. Makanya Komnas HAM juga kami libatkan di sini supaya mereka menilai apakah ini pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terhadap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat dalam penyalahgunaan wewenangnya, ya itu nanti mereka yang akan merekomendasikan supaya ini diperiksa ekshumasi supaya jelas apakah memang ini tindakan yang memang terukur terhadap suatu tindak pidana atau tidak. Jadi itulah nanti ekshumasi, kita menunggu jawaban dari LPSK atau Komnas HAM nanti. Ya mudah-mudahan kami sudah sampai lah. Kalau tidak sampai kami nyampe ke sana. Iya, sangat kompleks sekali ya permasalahan yang begitu saya mendengar pun saya menjadi bertanya-tanya, ini kasus seperti apa sih sebenarnya? Dan untuk lebih lengkapnya ya, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya, di segmen berikutnya, dan kita akan break dulu sejenak. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sesaat lagi dalam Sapa Jambi.